Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Aditya Muhammad Al-Farizi, absen 02, kelas 12 IPA 2. Saya sendiri Ahmad Wildan Zidani Nafi, absen 3 dari kelas 12 IPA 2. Dan saya Wahyu Laksana Saputra, absen 35 dari kelas 12 IPA 2. Di video kali ini, kita bertiga akan menjelaskan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie dari tahun 1999. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Masa awal pemerintahan pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di Istana Negara di hadapan pimpinan Mahkamah Agung. Presiden Habibie diwarisi keadaan negara yang sangat kacau secara ekonomi maupun politik. Belum lagi saat itu B.J. Habibie tidak dibantu oleh seorang pun wakil presiden. Namun, pada tanggal 23 Mei 1998, Habibie melantik menteri-menteri kabinet reformasi pembangunan yang tujuannya untuk membantu kinerja Presiden Habibie sendiri, yang tugas pokoknya melakukan reformasi total di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Presiden Habibie melakukan reformasi besar-besaran di bidang ekonomi, mulai dari pengendalian nilai tukar rupiah hingga likuidasi atau pembubaran sejumlah bank yang sedang bermasalah. Otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah yang tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Dasar dari transisi ini dirumuskan dalam UU yang disetujui parlemen dan disahkan oleh Presiden Indonesia tahun 1999 yang menyerukan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah dalam sosial politik. Pada bidang sosial politik, Presiden Habibie membebaskan para tahanan politik di masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol, serta percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1990. Terkait fungsi ABRI, Presiden Habibie langsung mengurai jumlah kursi ABRI di parlemen dari semula 75 orang menjadi 38 orang. Pada 5 Mei 1999, Presiden Habibie memecah komponen ABRI ke bentuk semula, yaitu menjadi Tentara Nasional Indonesia yang disebut TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebut Polri. Masalah dalam pemerintah. Hal utama yang melemahkan legitimasi Habibie dalam memimpin pemerintahan ialah Habibie tidak dipilih secara luber dan jurdil sebagai presiden. Masalah-masalah yang ada di masa Habibie: lepasnya Timur Timur tahun 1999, korupsi, kolusi, serta nepotisme yang masih menjalar, termasuk mengenai pengusutan kekayaan milik Soeharto. Masalah HAM yang belum juga berkesudahan. Akhir pemerintahan. Pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999, MPR mengadakan sidang umum di bawah pimpinan Ketua MPR pada masa itu, yaitu Amin Rais. 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan pimpinan sidang. 20 Oktober 1999, Ketua MPR menutup rapat paripurna dan menyampaikan bahwa pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. Pada hari yang sama, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dan menolak pencalonan presiden di pemilu 1999. Mungkin sekian dari kelompok kami tentang penjelasan beberapa masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.